Hai guys, perkenalkan nama saya Risa. Umur saya 43 tahun. Saya di sini ingin bercerita bagaimana awalnya saya bisa menjalankan proses HD atau hemodialisasi. HD itu seperti yang kita ketahui bersama adalah proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Pada awalnya saya memang sudah mengidap gangguan ginjal sudah beberapa tahun belakangan. Dari tahun sekitar 2012 itu saya sudah pernah kena batu ginjal. Tapi karena saya merasa saya masih muda, jadi saya tidak menghiraukan dan tidak menggubris. Saya anggap enteng atas penyakit itu. Lalu seiring waktu berjalan, ternyata fungsi ginjal saya semakin terganggu karena makanan-makanan yang saya makan, minuman-minuman yang saya minum, semuanya tidak sehat. Jadi karena saya pandang enteng, jadi fungsi ginjal makin lama makin terganggu. Sampai ketika saya umur 40-an ke atas, sepertinya sudah semakin parah ya gangguan ginjal saya. Kreatinin semakin naik dan akhirnya hal yang paling saya takuti yaitu cuci darah terjadilah. Awalnya waktu tanggal 15 Maret saya memang drop kondisi saya. Memang karena gangguan ginjal itu HB saya sering turun menjadi 4, 3, dan itu sangat rendah sekali dan itu sangat bahaya. Nah, pada waktu tanggal 15 Maret seperti biasa, waktu tanggal 15 Maret saya sudah merasa pusing-pusing, mual-mual, gelisah, nggak bisa tidur. Nah, itu adalah juga salah satu ciri-ciri dari HB turun. Tapi karena saya nggak berani ke rumah sakit, karena sebelumnya kalau ke rumah sakit itu udah sering disuruh cuci darah ya, cuma saya nggak mau gitu, saya masih menolak. Nah, jadi pas tanggal 15 Maret itu saya ke dokter umum karena saya merasakan mual-mual dan pusing. Tapi ternyata dokter umum lihat kondisi mata saya dan wajah saya yang pucat, dokter langsung bilang, aduh ibu, ini ibu harus segera pergi ke rumah sakit karena HB ibu rendah ini. Jadi dokter agak ragu-ragu mau memeriksa keadaan saya. Akhirnya saya memutuskan dan suami saya langsung segera pergi ke rumah sakit Advent Manado.
segera pergi ke rumah sakit Advent karena saya nggak berani ke rumah sakit lain, karena di beberapa rumah sakit sebelumnya yang saya datangi sudah berapa kali saya disuruh tanda tangan cuci darah, penolakan cuci darah, sampai pada di rumah sakit Advent ini terakhir yang belum pernah saya datangi, akhirnya saya masuk ke situ. Sampai di rumah sakit Advent, saya sudah bilang ke perawat-perawatnya, saya nggak mau cuci darah. Kalau memang HB kurang, transfusi aja gitu. Tapi ternyata ketika masuk ke ruang kamar, saya sempat transfusi 1 kantong. Ketika besoknya mau menjalani transfusi kantong kedua, itu tanggal 15 Maret 2024 itu pas hari Jumat ya. Pas hari Sabtu, pas mau menjalani transfusi kantong kedua, sorenya itu tiba-tiba dada saya sakit. Gimana ya rasanya? Kayak, aduh, sakitnya itu nggak bisa tertahankan lagi, sakit sekali, luar biasa, sampai perih bagaimana ya, semuanya saya rasa di dada itu. Ternyata itu dokter bilang itu cairan, mungkin karena saya sudah terlalu banyak minum. Dokter bilang saya nggak bisa lagi, harus segera cuci darah supaya ini cairan-cairan yang sudah banyak di paru-paru ini jangan sampai naik ke atas gitu, naik ke otak, nanti bisa-bisa nggak sadarkan diri. Jadi dokter bilang segeralah untuk cuci darah gitu. Sementara saya bergumul dengan ketidakmauan saya cuci darah, dengan sakit dada yang saya rasakan sepanjang malam, tidak bisa tidur, hanya bisa menangis, menahan nyerinya itu, sakit dada itu. Saking sudah banyak cairan di dalam dada, di dalam paru-paru, entahlah di dalam mana lah, tuh sekitar sini. Jadi dokter bilang sebelum terlambat cuci darah aja gitu, untuk kebaikan, karena cuci darah juga bukan akhir dari segalanya. Jadi pada sepanjang tanggal 16 malam sampai besoknya itu tanggal 17 hari Minggu pagi-pagi, saya terdesak dengan keputusan cuci darah itu, sehingga saya sudah tidak bisa berpikir bagus lagi ya. Saya tanya ke konsultasi dengan suami saya juga bilang semuanya keputusan ada di tangan saya karena saya akan menjalaninya. Jadi saya juga mengingat anak-anak saya masih perlu saya. Dengan terpaksa sekali saya menandatangani yang mana saya setuju untuk cuci darah pada hari Minggu 17 Maret 2024. Akhirnya pada hari itulah saya menjalankan HD saya untuk pertama kali. Waktu pertama kali mau cuci darah itu rasanya takut ya, apalagi waktu mau pasang alatnya. Nangis gitu. Karena apa? Dengan cerita-cerita, bukan cerita-cerita sih, pengalaman-pengalaman
yang saya lihat di luar sana, banyak orang-orang yang tidak selamat setelah cuci darah. Saya jadi takut menjalaninya. Saya takut untuk memulainya. Ternyata cuci darah itu tidak semenakutkan itu. Tetapi terkadang memang kita berpikir dan menyadari ternyata diri kita sudah berbeda. Sudah tidak seperti dulu, tidak seperti orang-orang lain yang kemana saja kita pengen makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Sekarang sudah lebih terbatas, segala-galanya dibatasi. Tapi yang paling penting di antara semuanya, tetap semangat. Semangat di dalam menjalani semua proses kehidupan ini. Terutama bagi kita para pejuang-pejuang HD, kita masih punya semangat, mesti punya semangat untuk menjalaninya. Demi orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Terutama anak-anak kita, keluarga kita. Oke guys, sekian pengalaman yang ingin saya bagikan tentang awal mulanya saya bisa menjalani proses HD. Sampai ketemu lagi di konten-konten HD berikutnya ya. Kita bisa saling sharing proses-proses HD kita. Tetap semangat, semangat. God bless us. See you.